Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Kita pasti setuju kalau konflik Hamas Israel yang baru-baru ini terjadi nggak cuma melibatkan dua pihak ini saja. Ada aktor internasional lain yang turut ikut campur dalam perseteruan abadi dua entitas itu. Dari sisi Israel, dukungan all out datang dari negara barat, terutama Amerika Serikat yang menjadi sponsor utama bagi Israel. Bantuan Amerika untuk Israel ini bukan kaleng-kaleng ya. Amerika all out memberikan bantuan di segala lini, dari sisi ekonomi, militer, dan juga dari sisi politik di PBB. Bantuan Amerika itu sukses membuat Israel jauh mengungguli Hamas. Membuat perang kali ini ataupun perang-perang sebelumnya terlihat sangat jomplang alias berat sebelah. Hamas di sisi lain sebenarnya juga mendapatkan bantuan dari pihak luar, tapi lebih banyak dalam bentuk donasi kemanusiaan. Sementara dari sisi militer, Hamas lebih banyak bertumpu pada kekuatannya sendiri, termasuk dalam memproduksi senjata rakitan. Setengah kekuatan militer Hamas memang didukung oleh Iran dan kroni-kroninya, tapi itu tetap tidak bisa untuk sekedar mengimbangi kecanggihan militer Israel. Ada satu negara yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan dukungan penuh bagi Hamas atau Palestina secara umum. Negara tersebut adalah Arab Saudi. Saudi harusnya menjadi negara yang paling all out dalam membela Palestina karena beberapa alasan. Pertama, Saudi adalah negara hegemon di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki kekuatan paling besar dalam segi militer, ekonomi, dan politik dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan. Dengan statusnya sebagai hegemon itu, Saudi harusnya tampil lebih aktif dalam menjaga kawasan Timur Tengah dari aneksasi kekuatan dari luar, seperti Zionisme dan antek-anteknya. Alasan kedua yaitu kesamaan identitas etnis dan sekte agama antara Saudi dengan Palestina dan juga Hamas. Saudi adalah pemimpin bangsa Arab. Saudi juga pemimpin komunitas Islam Sunni di kawasan. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang dibantai oleh Israel di Gaza itu adalah mayoritas bangsa Arab Muslim yang beraliran Sunni. Artinya memang sudah seharusnya Saudi menjadi garda paling depan dalam melindungi Palestina. Realitanya Saudi terkesan setengah hati membantu Palestina. Saudi hanya sering memberikan bantuan kemanusiaan, sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlalu istimewa karena negara lain pun sudah banyak melakukan hal yang serupa. Berbeda misalnya ketika Saudi membela penguasa Sunni Yaman. Saudi begitu all out sampai-sampai Saudi membentuk koalisi militer sendiri untuk memerangi pemberontak Yaman. Atau di kasus lain seperti perang Suriah, Saudi juga aktif memberikan bantuan militer dalam berbagai bentuk kepada para pemberontak Arab Sunni untuk menggulingkan Assad. Yang seperti ini tidak akan pernah kita lihat di Gaza. Bahkan setelah lebih dari 20.000 orang warga Gaza tewas di tangan Israel sejak meletusnya perang Banjir Al-Aqsa tanggal 7 Oktober, Saudi lebih banyak melakukan aksi-aksi seremonial yang hampir tidak ada dampaknya. Contohnya pertemuan Saudi dengan Iran pada pertengahan Oktober 2023, terus menjadi tuan rumah KTT Oki pada pertengahan November 2023 yang itu pun hanya menghasilkan kutukan dan kecaman, lalu kemudian mengajak negara-negara di dunia untuk memboikot Israel. Ya, sebatas mengajak. Semua upaya Saudi itu tidak satupun menghentikan operasi Israel di Gaza. Justru Qatar yang berperan lebih besar karena berhasil menekan Israel menerima gencatan senjata selama seminggu. Yang lucunya lagi, waktu ada sekelompok orang yang menggunakan kefiyeh di Arab Saudi, pakaian yang menjadi simbol perjuangan Palestina, otoritas Saudi justru menangkap orang-orang tersebut. Konflik Israel dengan Hamas ini memang sangat rumit bagi Saudi. Saudi tersandra oleh banyak kepentingan, sehingga negara itu tidak bisa berbuat banyak. Sikap setengah hati Saudi ini dipengaruhi oleh dinamika hubungan negara tersebut dengan 4 entitas sekaligus, dengan Amerika, dengan Israel, dengan Iran, dan terakhir dengan Hamas itu sendiri. Pertama akan kita bahas mengapa hubungan Saudi dengan Amerika bisa mempengaruhi sikap Saudi atas Gaza. Sebagaimana yang kita tahu, Amerika sangat getol membela Israel. Bahkan bisa dibilang tanpa dukungan Amerika, mustahil Israel bisa survive sendiri di tengah kepungan negara-negara Arab. Sementara itu hubungan Saudi dengan Amerika juga tak kalah mesra. Hubungan antara keduanya sudah dimulai bahkan sejak 90 tahun yang lalu, ketika Amerika menemukan ladang minyak yang melimpah di Saudi tepatnya pada tahun 1933, yang berujung pada berdirinya perusahaan minyak bernama Saudi Aramco. Aramco sendiri adalah kependekan dari Arabian American Oil Company. Sampai saat ini Saudi menjadi pengekspor minyak terbesar ketiga bagi Amerika. Kedua negara juga membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan. Amerika adalah mitra dagang terbesar kedua bagi Saudi, dan Saudi adalah mitra dagang terbesar Amerika di Timur Tengah. Hubungan mesra Saudi dan Amerika juga terjalin di bidang keamanan. Saudi adalah negara konsumen peralatan militer terbesar Amerika. Amerika juga rutin memberikan pendampingan dan pelatihan militer untuk meningkatkan kapasitas militer Saudi.
Dalam beberapa operasi militer di Timur Tengah, Saudi dan Amerika juga kerap satu komando. Misalnya dalam kasus penumpasan ISIS dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sekarang kita bayangkan jika Saudi mengambil sikap all out membela Palestina dan Hamas, itu akan membuat Saudi dan Amerika berada pada posisi yang berseberangan. Dan semua kerjasama dan keuntungan yang terjalin antara kedua negara bisa dipastikan akan kandas. Saudi sebenarnya pernah menentang keras Amerika terkait dukungan negara Paman Sam itu kepada Israel. Insiden itu terjadi setelah Perang Arab-Israel 1973 atau dikenal juga dengan Perang Yom Kippur. Saudi yang saat itu dipimpin oleh Raja Faisal melakukan embargo minyak kepada Amerika dan sekutunya karena membela Israel. Praktis negara-negara barat saat itu langsung lumpuh karena kekurangan bahan bakar. Nahasnya 2 tahun setelah peristiwa itu, Raja Faisal tewas dibunuh oleh keponakannya sendiri, yang banyak diyakini orang sebagai skenario CIA. Pemimpin Saudi setelahnya tidak ada yang sebernyali Raja Faisal. Mereka lebih nyaman menjalin kemesraan dengan Amerika dan sebaliknya mengorbankan Palestina. Faktor berikutnya adalah hubungan Saudi dengan Israel itu sendiri. Hubungan Saudi dengan Israel makin kesini memang makin condong ke arah yang positif. Saudi dulunya memang aktif terlibat dalam konfrontasi dengan Israel. Pada Perang Arab-Israel tahun 1948 misalnya, Saudi mengirimkan personel sejumlah 800 sampai 1.200 orang yang dikomandoi oleh militer Mesir. Makin kesini peran dan keterlibatan Saudi dalam bentrok Arab-Israel semakin kecil. Saudi menyadari bahwa Israel adalah entitas yang tidak bisa dilenyapkan dengan mudah. Bahkan akhir-akhir ini Saudi tidak hanya mulai mengakui eksistensi Israel, namun juga menganggap Israel sebagai mitra strategis, menyusul berkembangnya situasi geopolitik di kawasan. Banyak laporan yang menyebutkan kalau kedua negara mulai menjajaki upaya normalisasi hubungan yang sedikit banyaknya juga didorong oleh Amerika. Perjanjian Abraham Accord pada tahun 2020, di mana sejumlah negara Arab mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, diyakini sebagai pembuka jalan bagi terjadinya normalisasi antara Saudi dengan Israel. Upaya normalisasi itu semakin terang benderang ketika Saudi memutuskan menyetop sementara pembicaraan damai dengan Israel menyusul kekerasan di Gaza, yang menegaskan memang ada kesepakatan antara keduanya di balik layar. Faktor berikutnya yang bikin Saudi setengah hati membela Palestina adalah hubungan Saudi dengan Hamas yang memang tidak harmonis. Palestina itu dipimpin oleh dua otoritas, satu kelompok Fatah yang menguasai tepi barat, satu lagi kelompok Hamas yang menguasai Gaza. Saudi tidak ada masalah dengan Fatah, namun hubungan Saudi dengan Hamas sangat tidak baik. Hamas memiliki hubungan ideologi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan politik yang ingin menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Awalnya hubungan Saudi dengan Ikhwanul Muslimin berjalan baik karena adanya kesamaan agenda. Namun sejak terjadinya gelombang revolusi Arab Spring dan Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu dalang tumbangnya rezim diktator Mesir pada tahun 2011 silam, pemimpin Saudi khawatir kelompok Ikhwanul Muslimin dan afiliasinya cepat atau lambat bakal menggoyang kekuasaan mereka juga. Sejak saat itu Saudi mulai menentang Ikhwanul Muslimin, dan hal itu ikut berpengaruh pada sikap Saudi terhadap Hamas. Imbasnya di tahun 2017 Saudi ikut menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris. Faktor yang terakhir berkaitan dengan Iran. Konflik antara Israel dan Palestina ini juga menarik perhatian Iran. Sejak kepemimpinan Iran diambil alih oleh kelompok Islam Syiah dalam revolusi Islam pada tahun 1979, Iran merasa perlu untuk membela Palestina karena di sana ada situs suci Yerusalem. Di saat yang bersamaan Iran juga memusuhi negara barat dan menganggap Israel sebagai kanker ciptaan barat yang menggerogoti kawasan Timur Tengah. Sikap ini membuat Iran menjalin hubungan baik dengan kelompok perlawanan Palestina yaitu Hamas. Jalinan hubungan ini terbilang unik karena Iran yang beraliran Syiah mau membantu Hamas yang jelas-jelas beraliran Sunni. Biasanya Iran hanya menyokong kelompok milisi Syiah di beberapa negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Bantuan Iran untuk Hamas ini nggak main-main. Sebagian senjata yang diluncurkan oleh Hamas ke Israel berasal dari Iran yang diselundupkan lewat Lebanon dan Mesir. Iran juga diduga aktif memberikan pelatihan militer kepada Hamas dan mendorong proksi-proksinya seperti Hizbullah Lebanon dan Houthi Yaman untuk membantu Hamas dalam menyerang Israel. Masalahnya, Iran adalah rival terbesarnya Arab Saudi. Kedua negara terus bersaing dalam memperebutkan pengaruh di beberapa negara di kawasan. Dukungan penuh Iran terhadap Hamas tentu menimbulkan kesan kalau Hamas berada dalam gerbongnya Iran. Ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi Saudi untuk semakin menolak membantu Hamas. Di saat yang bersamaan, Saudi punya kepentingan yang sama dengan Israel, yaitu menangkal ancaman Iran. Faktor Iran ini jugalah yang membuat Saudi merapat ke Amerika dan Israel, dan tentu saja mengorbankan kepentingan Palestina. Ruwet ya, kayak benang kusut.
Tapi begitulah kondisi geopolitik Timur Tengah yang penuh dengan plot twist. Musuh hari ini, besok bisa menjadi teman. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.